La hayata illa bil Islam, wala Islama illa bil jihad, wala jihada illa bid da'wah, wala da'wata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah ya'ni bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rektor IBN Tegal serta seluruh jajaran pimpinannya, dan yang saya hormati para dosen serta Civitas Akademika IBN Tegal. Kita doakan semoga beliau semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh pemirsa kuliah Ramadan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbun Ghafur atas nikmat yang tak terukur. Karena kalau kita bersyukur, hidup kita akan subur makmur sepanjang umur, insya Allah. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi pemimpin umat, Nabi pembawa syafaat, beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk membawakan sebuah lagu. Cikini kegondang dia, hidup ini capek kalau ngejar dunia. Cikampek ke Purwakarta, hidup capek kalau cuma ngejar harta. Madinah sampai ke Mekah, fokus ibadah biar hidupnya berkah. Palembang sampai Jakarta, hidup tenang dengan dakwah bukan harta. Ya salam. Kata dakwah dalam lagu itu mengingatkan saya pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi balighu anni walau ayat, yang artinya sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Maka dari itu, dakwah kecil yang bisa saya lakukan di hari ini yaitu dengan menyampaikan materi pada kuliah Ramadan ini. Hanya sedikit, namun insya Allah bisa bermanfaat untuk kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh pemirsa kuliah Ramadan, kita tahu besi itu kuat, Pak. Tapi sekuat-kuatnya besi masih bisa dicairkan oleh api. Kita tahu api itu pun kuat, Bu. Tapi sekuat-kuatnya api, sepanas-panasnya api, masih bisa dipadamkan oleh air. Air itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya air bisa dipindahkan oleh angin. Angin itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya angin bisa dihalang oleh gunung. Gunung itu pun kuat, tapi berapa banyak gunung yang terbelah oleh manusia. Manusia itu pun kuat, tapi berapa banyak manusia yang dikalahkan oleh nafsunya. Nafsu itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya nafsu bisa dikalahkan dengan iman. Iman pemirsa, imanlah yang paling kuat, imanlah yang paling penting. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pentingnya meningkatkan keimanan. Pemirsa yang berbahagia, setiap selesai sholat tarawih, kita pasti berdoa, Allahumma ja'alna bil imanil kamilin, Allahumma ja'alna bil imanil kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang sempurna imannya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang sempurna imannya. Bu, Pak, kita tidak minta tingginya jabatan, kita tidak minta kedudukan, kita juga tidak minta harta, tapi yang kita minta adalah Allahumma ja'alna bil imanil kamilin. Tapi yang kita minta adalah dijadikan sebagai orang yang sempurna imannya. Lantas, apa sebenarnya pengertian iman itu? Disebutkan dalam kitab Lub'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karangan dari Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan, Al-iman huwa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan menerapkannya dalam kegiatan kita. Kalau iman kita kuat, iman kita sudah sempurna, maka segala perintah Allah
bisa kita laksanakan, dan segala larangan Allah bisa kita tinggalkan. Maka dari itu, ketika Allah memerintahkan umat manusia untuk berpuasa, Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang, wahai para manusia, tapi Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi orang yang beriman, insya Allah dia akan mampu melaksanakan puasa. Pemirsa yang berbahagia, puasa itu bukan tentang besar-besaran otot, bukan tentang kuat-kuatan fisik, dan bukan tentang sehat-sehatan badan. Tapi puasa itu tentang seberapa kuatnya iman kita. Kalau keimanan kita kuat, kalau keyakinan kita kuat akan kebenaran adanya Islam, kebenaran adanya Allah, kebenaran adanya Rasulullah, kebenaran adanya firman-firman Allah, insya Allah kita mampu melaksanakan semua perintah Allah dan kita mampu untuk meninggalkan semua larangan Allah. Lantas, bagaimana cara kita untuk menguatkan keimanan kita? Disebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ada 3 cara untuk meningkatkan keimanan. Yang pertama, yaitu membaca dan menghayati ayat Al-Quran. Yang kedua, yaitu bertafakur. Dan yang ketiga, yaitu melakukan amal kebaikan. Dengan 3 cara ini, kita bisa menguatkan keimanan kita. Maka dari itu, mulai dari sekarang, marilah kita rajin untuk membaca Al-Quran serta menghayati ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, marilah kita senantiasa bertafakur akan indahnya ciptaan Allah dan akan agungnya kekuasaan Allah. Dan yang terakhir, marilah kita perbanyak berbuat amal baik sekecil apapun itu, meskipun hanya menyingkirkan sebuah batu di tengah jalan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, materi yang cukup singkat, namun insya Allah bermanfaat. Sama halnya hubunganku dengan si dia, hubungan yang singkat, namun kenangannya begitu melekat. Ya salam. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, namun kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal insanu bitafkir wallahu bitakdir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.